Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi ibu hamil dan menyusui untuk tetap memberikan ASI kepada buah hatinya. Ada sejumlah fakta yang perlu diketahui oleh ibu yang sedang menyusui namun terkonfirmasi COVID-19. Menurut PLT Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi, diperlukan dukungan baik dukungan moral, spiritual, maupun kebijakan kepada ibu menyusui agar tetap bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya apapun status kesehatan sang ibu. Sebab menyusui secara signifikan mampu meningkatkan derajat kesehatan, perlindungan maupun kesejahteraan untuk ibu, bayi maupun keluarga. Satgas ASI Ikatan Dokter Indonesia IDAI Wiryani Pambudi menyebutkan, ibu menyusui yang terkonfirmasi positif COVID-19 tetap bisa memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Justru berdasarkan hasil penelitian, ASI pada ibu positif COVID-19 memiliki kandungan antibodi yang tinggi. Pada ibu yang terkonfirmasi positif, ternyata di dalam ASI-nya mengalir antibodi imunoglobulin A dan G, mengalir pula laktalbumin, laktoferin, dan lain-lain yang secara spesifik merupakan benteng perlawanan terhadap SARS-CoV-2. Inilah yang disebut imunisasi pasif yang alami yang diberikan ibu penyintas COVID-19 kepada bayinya. Wiryani menambahkan antivitas antibodi SIGA spesifik SARS-CoV-2 dan IgG spesifik dalam air susu penyintas COVID-19 mampu bertahan selama 7-10 bulan pasca infeksi. Peningkatan kekebalan tubuh juga ditemukan pada ibu menyusui yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bahkan kadar antibodinya telah meningkat sejak 14 hari pasca penyuntikan pertama. Pada ibu yang telah vaksinasi COVID-19 ditemukan kadar antibodi SIGA spesifik SARS-CoV-2 dalam ASI meningkat pesat dalam waktu 14 hari pasca vaksinasi dosis pertama, semakin kuat setelah minggu keempat dan terukur lebih tinggi pada minggu kelima dan keenam. Dalam dua kondisi tersebut, pihaknya berharap agar dukungan dan semangat terhadap ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya terus digalakkan, terutama saat pandemi COVID-19. Sebab selain sebagai sumber makanan utama, ASI juga penting untuk melindungi bayi dari paparan COVID-19. Satgas COVID-19 IDAI mencatat hingga akhir Juli 2021 sebanyak 447 anak berusia di bawah 1 tahun meninggal akibat COVID-19. Sebanyak 16% diantaranya adalah bayi baru lahir. Oleh karenanya aktivitas menyusui tidak boleh terputus kendati ibu menyusui adalah kontak erat maupun telah terkonfirmasi positif COVID-19. ASI tetap dapat diberikan dengan tetap melakukan protokol kesehatan ketat dan tidak mengalami gejala yang berat. Jadi ibu masih bisa menyusui langsung. Apabila seorang ibu merasa dirinya lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menyusui langsung, maka bayi dapat diberikan ASI perah, ASI baik oleh ibu maupun anggota keluarga yang lain. Dia Dewi Bali Post melaporkan.